halukum jami'an? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali, yakni dalam mata pelajaran bahasa Arab. Oke. Sebelumnya Ustaz mau bertanya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Zahra Nur Berapa orang yang tidak hadir? Satu orang. Alasannya? Sakit. Oke. Berarti selebihnya hadir semua ya? Oke. Baik. Sebelum masuk ke pelajaran, ketua kelas coba disiapkan, dipimpin doanya. Bismillah. Iqra'an doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum masuk ke materi, Ustaz mau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk membaca Quran terlebih dahulu. Oke, yang laki-laki siapa yang mau? Baca Al-Quran. Kalau nggak ada yang mau, Ustaz tunjuk nanti. Duduk aja. Bagus aja duduk. Oke. Fabio. Jangan lupa Fabio. Surah Al-Baqarah ya? Ya, silakan baca Fabio. Surat pertama ada. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Oke, yang perempuan lagi. Siapa yang mau? Oke, Ustaz tunjuk aja ya. Syakila. Oke. Lanjutan dari yang tadi. Enam.
materi asafar itu kita mempelajari tentang di situ ada teks, ada hiwar. Jadi Ustaz mau bertanya beberapa mufradat tentang asafar kemarin. Oke. Jadi Ustaz mau bertanya beberapa mufradat atau beberapa kosakata mengenai materi yang kita pelajari kemarin. Bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Oke. Pertama, Ustaz mau bertanya, apa bahasa Arab dari kereta api? Siapa yang masih ingat? Kereta api. Ini sudah kita pelajari kemarin. Siapa yang tahu angkat tangan? Kereta api ini adalah kendaraan. Wasailul muwasolati. Saya masih ingat? Pak Fabio? Ya, betul, bagus. Tepuk tangan untuk Fabio. Oke, selanjutnya. Salam selanjutnya. Kemarin kita mempelajari tentang objek wisata. Selain kendaraan, kita ada pelajaran objek wisata juga. Jadi Ustaz mau bertanya, apa arti dari manba'il ma' as-sakhin? Apa? Oke, masih ingat? Di Sumatera Barat ini ada dua tempat. Manba'il ma' as-sakhin. Apa? Waduh. Yang bisa jawab angkat tangan. Apa Supri? Waduh, Ustaz. Salah. Siapa yang bisa jawab lagi? Silakan. Apa, Rashid? Sembilan panas. Ya, betul. Untuk selalu Rashid. Oke, baik. Ternyata sebagian dari kalian ada yang ingat-ingat, ada yang lupa juga. Jadi saya harapkan diulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu. Oke? Jangan sampai istilahnya lupa begitu saja. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu tentang apa yang dibaca? Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang teksnya. Sekarang kita mempelajari tentang qawaidnya. Jadi yang namanya dalam teks itu pasti ada terkandung qawaid. Jadi di teks tersebut hari ini kita mempelajari tentang an-nakirah dan ma'rifah. Oke. Secara garis besar isim dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu isim nakirah dan ma'rifah. Coba perhatikan di sini. Di sini ada pembagian dua isim. Beserta contoh dari kata-kata isim tersebut. Yang pertama isim nakirah. Bisa dibaca? Nampak? Oke, bisa baca aja. Yang pertama itu ada waladun. Artinya itu adalah seorang anak. Oke? Itu di isim nakirah. Biasanya di isim ma'rifah. Ini perbedaan isim nakirah dan isim ma'rifah yaitu kalau di isim nakirah dia tidak ditambah alif dan lam. Tuh. Jadi kalau di isim ma'rifat, ini terdapat tambahannya yaitu alif dan lam. Apa bacanya? Al-waladu. Oke, ikuti semuanya. Al-waladu. Apa artinya? Anak itu. Ya, artinya anak itu. Siapa yang tahu perbedaan dari isim nakirah dan isim ma'rifah? Artinya. Siapa yang tahu perbedaan arti dari isim nakirah dan isim ma'rifah ini? Ini pasti ada perbedaannya. Perbedaannya kalau di awal kata pakai alif lam, ma'rifah, kalau nakirah terus kalau nakirah belakangnya amin. Oke, baik. Yang disebutkan sama si Danisa itu adalah salah satu ciri-cirinya. Kita belum
masuk ke pengertiannya. Jadi Ustaz mau bertanya dulu, siapa tahu ada yang lebih paham kan? Oke. Jadi coba dibaca yang di bawahnya, gitu Ustaz. Di nakiro ini ada beberapa contoh. Yang selanjutnya itu waladani, artinya dua anak. Yang selanjutnya auladun, artinya Dua anak itu. anak-anak. Apa bedanya waladani sama auladun? Waladani apa? Untuk ya, waladani itu untuk musanna. Kalau auladun ya itu perbedaannya. Oke, selanjutnya muslimatun, seorang muslimah. Oke, selanjutnya muslimani, muslimatani, muslimatani, dua orang muslimah. Oke, selanjutnya muslimatun, muslimah. Jadi perbedaannya sama seperti di atas apa? Di situ ada mufrad, musanna dan jamak. Itu perbedaannya. Jadi ini pun mengikuti juga. Jadi di depannya atau di awalnya itu ditambah dengan apa? Di makrifat alif lam. Oke. Jadi itulah beberapa contoh dari isim nakirah dan isim makrifat. Oke, selanjutnya nih, coba bandingkan dan perhatikan perbedaan makna dan fungsi antara isim nakirah dan isim makrifat dalam dua buah kalimat ini. Saya baca yang belakang. Oke. Isim nakirah. Yang kedua itu adalah isim makrifah, ya kan? Yang pertama di situ hanya dijelaskan dzalika baitun. Jadi artinya apa? Rumah itu. Jadi kita belum tahu rumah itu entah punya siapa, rumah itu entah besar entah kecil, ya kan? Jadi Allah yang menunjuk dzalika baitun. Coba yang kedua, al baitu kabirun. Di situ sudah dijelaskan bahwa rumah itu besar. Rumah itu besar, jadi sudah jelas. Oke, itu artinya. Yang selanjutnya, ro'aitu waladan. Selanjutnya, aku melihat seorang anak. Yang selanjutnya, al waladu mahirun. Anak itu pintar. Sama seperti yang di atas tadi. Jadi di kalimat pertama, ro'aitu waladan. Jadi saya cuma melihat seorang anak. Jadi entah anak itu pintar, entah anak itu kurang pintar atau bagaimana kan? Jadi kita tidak tahu. Jadi masih bersifat nakirah di situ. Di kalimat kedua dijelaskan al waladu mahirun. Jadi di makrifahnya dijelaskan bahwasanya anak itu pintar, mahirun. Itulah beberapa contoh dari kalimat isim nakirah dan makrifah. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Di sini ada pengertian dari nakirah. An-nakiratu ismun dalla ala ghairi muayyanin. Oke. Di situ jelaskan isim nakirah
isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau masih bersifat umum. Bersifat umum. Seperti yang ada diketahui tadi. Jadi nakirah itu masih bersifat umum, belum dijelaskan secara detail. Oke, di sini jelaskan ciri-ciri isim nakirah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam akhir kata biasanya diakhiri dengan dengan tanwin. Seperti yang sudah dibaca tadi kan, ada waladu. Yang kedua, tidak dapat dimasuki huruf alif dan lam. Seperti yang contoh di awal tadi, perbedaan nakirah dan ma'rifah itu adalah tidak ada alif dan lam kalau di nakirah. Dan di ma'rifah itu ada alif dan lam. Ini contohnya. Seorang muslim. Di situ hanya tertulis seorang muslim, yaitu muslimun. Contoh kedua yaitu ada seorang guru, ustadun. Jadi kita tidak tahu di sini entah dia seorang muslim yang taat, entah seorang muslim yang kurang taat. Jadi masih bersifat umum di situ. Itulah yang disebut dengan nakirah, masih bersifat umum. Oke, yang kedua ada ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu ismun dalla ala muayyanin. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya isim ma'rifah yaitu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tentu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, al-ma'rifah itu atau isim ma'rifah itu sudah tentu kalimatnya. Jadi sudah nggak bersifat umum. Ini contohnya at-tilmizu. Itu siswa itu. Jadi kita sudah tahu bahwasanya at-tilmizu untuk menunjuk at-tilmizu. Jadi sudah tahu itu siswa itu. Dia sudah menunjuk ke orangnya. Yang kedua yaitu umaru. Umaru ini apa? Nama orang atau nama seseorang. Jadi kalau kita sudah tahu nama orang, pasti kita tahu orangnya kan? Mungkin kita nggak tahu. Yang selanjutnya yaitu Kitabu Muhammadin, artinya buku Muhammad. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwasanya buku itu milik Muhammad. Jadi sudah jelas, jadi tidak bersifat umum. Oke, selanjutnya macam-macam isim ma'rifat. Jadi di isim ma'rifat ini di situ bisa terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu dari domir. Jadi yang namanya isim ma'rifat itu bisa jadi dari domir. Yang pertama atau kata ganti huwa, huma, hum dan lain sebagainya. Yang 14 itu atau anta dan ana. Yang kedua yaitu ada disebutkan di situ isim isyarah atau kata penunjuk. Jadi untuk isim ma'rifat ini, di sinilah contohnya salah satunya ada isim isyarah, hadza dan dzalika. Selanjutnya yang ketiga yaitu isim mausul. Apa isim mausul? Kata sambung. Siapa yang tahu contoh kata sambung selain yang di situ? Selain alladzi sama alladina. Apa? Allati. Tuh. Wa. Wa itu termasuk isim mausul. Oke, selanjutnya alam. Alam ini yang saya bilang tadi yaitu nama orang. Contohnya seperti Umar. Itu disebut alam. Muhammadun, Misrun, Sulu, itu disebut dengan alam. Jadi nggak harus nama orang aja, bisa nama daerah atau nama-nama tempat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu isim yang diawali dengan alif lam. Ini seperti contoh yang pertama tadi. Jadi isim ma'rifat itu isim yang diawali dengan alif dan lam. Contohnya al-baitu, al-misbahu, dan al-masjidu. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu isim yang disandarkan pada isim ma'rifat. Contohnya atau disebut juga dengan mudhof. Contohnya seperti tadi, Kitabu Muhammadin. Ini disebut dengan mudhof dan mudhofun. Mudhof dan mudhof ilaih. Itu disandarkan. Jadi dia terdiri dari dua kata. Oke, selanjutnya
contoh-contoh kalimat dari isim ma'rifat. Nah, silakan dibaca. Di situ ada ana tolibun min tullabi sofil awal. Nah, tuh. Artinya apa? Saya murid dari murid-murid kelas 1. Nah, itulah salah satu contoh dari isim ma'rifat atau kalimat yang terdiri dari ada isim ma'rifatnya. Silakan dibaca dari 1 dan sampai 7 itu. Nah, ada beberapa contoh situ. Oke, sudah dibaca semuanya? Bedakan ya. Ini ada terdiri dari alif dan lam, al-madrasatu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, situ ada iya, hadihi, itu termasuk dalam iya dan hadihi termasuk dalam apa? Domir, ya. Ahmad, Sulaiman, apa? Termasuk dalam apa? Apa? Ya, isim alam. Bagus. Alladhi, isim mausul. Yang terakhir, kitabu Ahmadun. Apa? Yang terakhir tadi, yang terakhir. Apa? Isim yang disandarkan. Tuh. Di sini kalimatnya memang mudhaf dan mudhaf ilaih. Oke, selanjutnya. Penjelasan dari yang tadi, yang kata-kata yang tadi. Nomor 1 itu ada kata yang bergaris bawah pada nomor 1. Yang tadi tolibun merupakan contoh nakiroh. Karena di sana mereka masih bersifat umum. Jadi kita belum tahu. Yang pertama tadi kan artinya saya seorang murid dari murid-murid kelas 1. Jadi sana belum dijelaskan bahwasanya entah murid itu pintar, entah bagaimana, ya kan? Jadi situ masih bersifat umum. Yang pasti di situ hanya murid. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kata yang bergaris bawah pada nomor 2 merupakan contoh dari makrifat. Itu. Di situ ada kalimat iya. Iya tadi kita sebutkan juga, yaitu termasuk dalam domir. Oke, dan seterusnya nomor 4, silakan dibaca. Di situ ada hadihi, itu yang terdiri dari isim isyarah. Ahmad, Sulaiman itu isim alam. Dan selanjutnya yaitu ada alladhi, yaitu isim mausul. Dan selanjutnya kitabu Ahmad merupakan contoh dari makrifat karena berasal dari kata kitabun. Oke? Silakan. Isim nakiroh biasanya memiliki harokat atau akhir yang berakhir dengan tanwin. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pertama, di situ ada muslimun, misbahun. Itu contohnya. Contoh dari nakiroh. Yang kedua yaitu nama orang. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya nama orang itu walaupun tanwin dia tidak nakiroh. Jadi nama orang di situ sudah jelas bahwasanya kita sudah mengetahui orangnya. Jadi di sana itu bersifat makrifah. Jadi nama orang itu walaupun dia tanwin seperti Muhammadun, Zaidun, Umarun, itu disebut dengan makrifat. Jadi bukan nakiroh. Yang ketiga yaitu apabila suatu isim disandarkan pada isim nakiroh, maka dia adalah isim nakiroh. Namun apabila disandarkan pada isim makrifat, maka dia adalah juga sebagai isim makrifat. Tuh contohnya tadi. Kitabu Tolibin, Kitabu Muhammadin. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Ini nanti di akhir Ustaz kasih soalan untuk kalian. Oke, selanjutnya silakan dibuka buku bahasa Arabnya. Buka buku bahasa Arabnya. Jadi sebelum buka buku bahasa Arab, Ustaz mau membagi kelompok terlebih dahulu. Di
Jadi silahkan satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Usah milih. Oke. Ini maunya gabung laki-laki perempuan apa laki-laki aja? Perempuan. Oke, bagusnya laki-laki aja, perempuan-perempuannya. Oke, dari yang barisan depan satu kelompok. Nih, udah laki-laki. Mahib sama Rapip, Rashid, Sukri satu kelompok. Caren, Karisma sama Ferdi dan Fabio satu kelompok. Udah berapa kelompok nih? Jadi Ada 3. Oke, yang perempuan kita bagi 2 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Si Salwa, si siapa? Si Ila, Zaroto yang belakang, yang depan siapa? Keila. Oke. Tuh, jadi yang selebihnya satu kelompok. Oke, silakan duduk per kelompok masing-masing. Silakan duduk per kelompoknya. Yang Mbak ada Al-Manatik Asyahiyah. Oke, jadi bukan semuanya. Al-Manatik Asyahiyah. Oke, jadi dengarkan di sini. Nah, jadi Ustadz mau dari teks yang ada di buku ini, jadi judul yang ada sebutkan tadi, coba dicari nakiroh dan makrifat yang terdiri dari yang ada dalam teks ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing kelompok membuat contoh nakiroh dan makrifah sebanyak 5. Masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok membuat 5 contoh. Paham kan? Hah? kalimat Kalimat. Oke? Tuh. Ustaz kasih waktu 30 menit. Nah, yang maju pertama ada dia dari Ustaz. Nah, yang kelompok presentasi pertama dengan baik dan benar, dengan teliti, nah, ada dia. Blok BRT full. Apa main? Apa? Isim nakir dan ma'rifah di teks itu, nah, kita menilai berapa banyaknya. Oke. Kita mulai sampai mau maju lebih dahulu. Sampai mau maju dulu. Silakan. Berarti oke, kalau nggak ada Ustaz tunjuk yang maju duluan. Kelompok ini majunya satu kelompok ya. Maju satu kelompok. Presentasikan ke depan. Ya, diomrok. Oke, dari kelompok Mahib, silakan. Jawa juga. Yang mana? Dan silakan juga maju. Contoh jadi apa ya? Contohnya dari sini. Iya, selamat menang pekan Kemro. Tidak ya. Silakan presentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil temuan kami dan kami mendapatkan masing-masing 10. 12. Kalau contoh Marifah ada 12 dan kira 12. Kalau Marifah contohnya Al-Ajibi. Contoh nakiro, bukan dulu. Contoh kalimat juga. Ya, kata nakiro yang dapat dari teks, bukan. Contoh faktanya ada 12. Kalau nakira kasiratun, masalan, masykuratun, aidon, ada dan kabiran, syajaratin,
bitaqatun nuhasiyatun maktabatan kabirun adalun. Kalau contoh dari kata ma'rifah, contoh ma'rifah katanya itu al-ajibi, Indonesia, al-biladi, al-hadarati, al-manaqiti, as-siyahati, at-tarihi, al-thaqafati, al-matahifi, as-salatini, al-ma'abidi, at-tibi'iyati. Nah itu. Mungkin itu contoh dapat kami buat. Oke. Dari contoh kalimat yang saya minta tadi belum dapat. Ada satu. Oke, ingat satu kalau ini dapat satu ya. Apa? Bacakan coba. Ma'rifah. Nakirahnya nggak dapat. Dapat kan? Coba bacakan. Nakirahnya Yang sesuai di tulisan. Ya, ini. al-ambu Baca di situ. Baca yang ada di tulisan itu. al-ambu ila mal'ab. Al-abu. Ila mal'ab. Apa tuh? Bermain di lapangan. Nah, itu masuk di sini. Nakirah apa? Apa? Yang kedua Rafif adrusu ila madrasah. Yang ketiga Ustaz, Nah, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Oke, berarti cuma satu ya dapatnya di kelompok ini. ya, itu masih ada di Masa mau yang di sini yang dicatatkan kalian. Nah, berarti dapat contoh kalimatnya satu. Makirahnya 12, makrifahnya ada berapa tadi? Makrifah 15 juga. Ya, enggak ada di Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok kami. Baik, Mas. Silakan semuanya kembali. Selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Saya tunjuk. Cepat sebelum saya tunjuk. Kelompok Ya umroh. Kami ini banyak berjumpa. Zahrakol. Berarti yang benar. Ya cepat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil diskusi bergabung kami yang berkenan bila. Baik, untuk teks tadi untuk yang paragraf 1 isi makirahnya itu kafirah. Ada berapa? Nakirah berapa? Makrifah? Makirahnya 1 set. Ma'rifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini penetapan pada Ada apa? kalau isi nakirahnya kafirah, isi ma'rifatnya Indonesia, al-ajibi, al-bilad, al-muqaddarah, al-tarikh, al-thaqafah. Paragraf kedua isi nakirahnya pasangan, isi makrifahnya al-mana, hisya, yang kedua al-haram, ketiga al-tarikh. Sampai isi. Langsung diulang ini semuanya berapa? Jumlah kasus ada barang. Kelompok Arsa itu saya maju lagi. Lepasnya langsung kelompok asal aja. Ma'rifatnya 34 sekarang. 34. 34 bisa menghitung dari. Si Babubu saya. Nakirahnya 10. Oke, lanjut. Bacakan makrifahnya aja. Siapa sama dia? Setiap kami masuk kelas 10 jadi sama jadi tangis. Ya tolong
di situ kelompok Sisaro ada tulis di Makrifah ada Dalika. Nah, Dalika itu termasuk dalam isim apa? 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 Iya, betul. Oke. Sulit salah. Sok. Oke. Berapa tadi Makrifahnya berapa? Contoh dari nakirah Makrifahnya. Berapa? 5. Aduh. Coba bacakan salah satunya. Kalau yang ma'rifahnya Ustaz, huwa yaqra'ul Qur'an syekh masjid. Terus kalau yang nakirahnya Ustaz, rubba rajulan alim. Apa? Rubba rajulan alim. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Langsung yang terakhir, silakan. Yang terakhir, kelompok Arsan. Arsyad paling banyak Ustaz, dia paling terakhir Ustaz. Gimana sebenarnya April kamu semua salah Ustaz? Kami yang pertama sih biasa sih. Arsyad yang Bapak Arsyad dari kita. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, langsung. Kami di kelompok. Dari kelompok mana? Satu orang satu ya. Satu. Silakan. Sekolah. Kelompok kami mendapatkan isi Iya. banyak 11 dari isi makrifah. Ada, contoh. Oke, bacakan Makrifahnya. Perdi. Coba bacakan yang bisa. Warijal bilas, al-thaqafi, al-bayak, al-manatiq, as-siyahah, Oke, stop. Ustaz mau bertanya. As-siyahah. Ismul alam. Termasuk dalam isim apa? Isim alam. As-siyahah. Nah, termasuk dalam isim apa? Isimnya termasuk dalam isim apa ya? Damir. Apa? Iya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Muhammad. Buram sih kameranya. Buram sih. Contoh dari kalimatnya. Selanjutnya, coba bacakan yang Makrifah. Ya. Oh, iya, nakirah. Oke, silakan. Yang kelompok Arsan, nah dia sesuai sama yang bisa cari. Nah, dia ada 41 semua makrifahnya. Sama nakirahnya berapa tadi? Nah, kalau di Ustaz ada 12. terakhir. Ya, masuk. Ini yang menit terakhir, kami yang menit pertama, Pak Ustaz. Oke, dah beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Arsan. Jangan, diam sih. Yang Ustaz dapat, ya itu sesuai sama kelompok Arsan. Semua ada 41 makrifah. Nah, cuman dia kurang satu di nakiro. Ustaz dapat 12, dia 11. Dan soalannya pun mereka sempurna jawabnya. Jadi Kami menjawab. artinya sesuai yang saya bilang tadi, tiket umroh. Sempurna. Di sini Ustaz cari pemahaman di dalam teks itu. Nah, berapa banyak kalian dapat, segitulah kalian paham. Contohnya Ustaz sebelumnya kan udah nyari. Nah, yang Ustaz jumlahkan sama seperti yang lain ini. Oke. Nah, jadi Ustaz harap kedepannya diulang lagi pelajaran yang